Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para dewan sehteraan Masjid Al-Muttaqin, termasuk Ketua Masjid Alwan Fatahillah bin Ustadz Haji Mahmud dan guru tetap kita Al-Habib Ad-Da'i ilallah Muhammad ibn al-Husain Al-Idrus matta'anallah bituli hayatih, dan juga guru tetap Kiai Haji Ahmad Faisal Asnawi LCMA, juga para guru-guru Kiai Haji Soleh Rahmani, Ya Haji Dr. Muhammad Hasan Sahibi, dan juga Ustadz Haji Makbullah, dan juga Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, dan juga tidak lupa Bapak Camat Jakarta Timur, Bapak Rudi Syahrul, Bapak Rula BLK, Bapak Herman Triyono, Bin Mas BLK, Babinsa, Bapak Abdul Basit, dan Bapak Egi Guagiman, dan juga Ketua RW 5 Bapak Selamat Muhyiddin, dan juga Bapak Rafiq Junaidi, dan juga penghormatan yang sangat besar dari Al-Faqir untuk antum semua, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang insya Allah malam hari ini kita tidak keluar, tidak pulang dari Masjid Al-Muttaqin kecuali seluruh dosa kita Allah ampunkan. Amin. Yang punya hajat Allah ijabahkan. Amin. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, dan Allah tetapkan kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, malam hari ini kita semua diajak oleh DKM Masjid Al-Muttaqin untuk memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu 1400 tahun lebih ada seorang badui, ada seorang pelosok dari kota Madinah. Dia ini, kalau orang pelosok biasanya modelnya ceplas-ceplos, betul? Orang kalau di pelosok tinggalnya ceplas-ceplos. Ini orang badui, orang dusun, jauh dari kota Madinah. Beliau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi sedang duduk bersama Rasulullah, orang dusun ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu kiamat terjadi?" Pertanyaan dari orang polos, dari orang dusun. Kalau nanya kiamat kapan terjadinya, waktunya kapan, dijawab langsung oleh Rasulullah, "Fama a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat, wahai akhal Arab? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat nanti terjadi? Kemudian orang Arab dusun ini langsung menjawab, "Aku tidak mempunyai banyak sholat ya Rasulullah. Aku tidak memiliki banyak puasa sunnah ya Rasulullah. Aku tidak memiliki banyaknya sedekah ya Rasulullah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah."
Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah langsung menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang orang kau cintai. Insyaallah kita semua malam hari ini, ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan pulangkan kami dari masjid yang mulia ini, ya Allah. Jangan pulangkan kami dari tempat yang mulia ini, ya Allah, kecuali Engkau kategorikan kami, Engkau nilai kami, ya Allah. Kami telah cinta kepadamu, ya Allah, dan kita telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita memperingati seorang sosok manusia yang amat sangat mulia, manusia yang luar biasa. Tidak ada sedikit cacat apapun, entah cacat fisik atau mental atau apapun. Shallu ala Muhammad. Dahulu seorang yang soleh, seorang bijak pernah ditanya, tolong sifatkan kami surga sehingga kami rindu terhadap surga. Tolong sifatkan kepada kami surga agar kami ingin masuk surga. Apa jawab orang bijak tersebut? Fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sampai-sampai syair yang sudah dikutip oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau menyatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Isinya surga, apapun isinya, istana yang megah, makanan yang lezat, minuman yang enak, bidadari yang cantik, apapun bentuk kenikmatan surga, Masya Gani, itu tidak membuat kami rindu, kata Habib Ali Habsyi. Itu tidak membuat kami pengen. Illa likaunil hib fiha khayyama. Hanya di dalam surga ada Rasulullah, seorang kekasih Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Para aulia, para ulama amilin nggak kepengen masuk surga cuman satu, pengen masuk surga cuman satu, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai logika, bahasa logika, kalau di surga nggak ada Rasulullah, para ulama amilin, para aulia usholihin nggak ada yang mau masuk surga. Di mana ada Rasulullah, yaitu di situ. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita diajak oleh Masjid Al-Muttaqin untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid sudah dibacakan, lantunan-lantunan qasidah sudah dilantunkan, berbagai banyak pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, bagaimana majalisnya para sahabat? Tolong sifatkan kepada kami bagaimana majalisnya para sahabat yang dulu masih ada Rasulullah. Kami datang ini para tabi'in udah kelar, Rasulullah udah nggak ada. Apa jawab Siti Aisyah? Kanu yatanasyaduna baina yaday Rasulillah wa huwa yatabassam. Dahulu mereka para sahabatnya Rasulullah yatanasyaduna, mereka melantunkan syair-syair pujian di hadapan Rasulullah dan Rasulullah pun tersenyum. Sallu ala Muhammad. Jadi ada dalilnya tuh, main rebana, baca syair, ada dalilnya. Siti Aisyah riwayat, kanu yatanasyaduna, mereka dahulu bernasyid, mereka dahulu berqasidah, melantunkan syair-syair
ujian untuk Rasulullah di hadapan Rasulullah, di masa hidupnya Rasulullah, wa huwa yatabassam, dan Rasulullah pun dalam keadaan senyum. Shallu ala Muhammad. Insyaallah malam hari ini kita mendapatkan senyum indah dari Rasulullah, senyuman yang sangat indah dari wajah yang mulia, senyuman dari bentuk wajah yang luar biasa. Shallu ala Muhammad. Wajah, kalau kita pengen tahu wajahnya Rasulullah, sebab wajah tersebut pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Kita setiap hari 5 waktu minimal, paling enggak sholat 5 waktu, betul? Setiap hari. Sekarang kita ngadep kiblat ke Ka'bah Musyarrafah. Dahulu Ka'bah itu ke Baitul Maqdis. Bertahun-tahun Ka'bah ke Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah pindahin dong. Enggak. Rasulullah cuma pengen ada hasrat. Rasulullah cuma terbesit di dalam dirinya, di dalam hatinya, kepingin arah kiblat jangan ke Baitul Maqdis lagi, tapi ke Ka'bah Musyarrafah, ke Masjidil Haram. Rasulullah nggak pernah minta. Rasulullah malu sama Allah. Shallu ala Muhammad. Rasulullah tiap hari hanya mengadahkan wajahnya ke langit. Di dalam sirah dikatakan Rasulullah setiap hari di pagi hari Rasulullah keluar dari rumahnya untuk mengadahkan wajah yang mulianya Rasulullah ke arah langit, berharap arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah Musyarrafah. Rasulullah nggak minta berhari-hari, dikatakan lebih dari 15 hari. Terus tiap pagi Rasulullah mengadahkan mukanya ke langit, wajah yang mulia masuk lagi, besok begitu lagi, terus sampai turunlah ayat Shallu ala Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha. Aku benar-benar telah melihat wajahmu ya Muhammad. Shallu ala Muhammad. Wajahnya disebut, dan sebab wajah yang mulia sekarang mihrab kita ngadepnya arahnya ke Ka'bah Musyarrafah itu cuma sebab wajah. Rasulullah nggak pernah minta, nggak pernah, cuma ngasih wajah doang begitu. Shallu ala Muhammad. Dan nara taqalluba wajhika fis sama. Aku benar-benar telah melihat wajahmu selalu mengadah ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang aku pastikan untukmu Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sekarang aku pastikan untukmu wahai Muhammad, pindah arah kiblat ke Ka'bah Musyarrafah. Shallu ala Muhammad. Kita sholat tuh cuma karena wajah, sebab wajah pindah ke Ka'bah. Bukan Rasulullah minta ngerongrong, kagak. Sebab wajahnya Nabi Muhammad. Apalagi wajahnya Rasulullah. Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah, seorang sahabat yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fi Mu'jam. Sayyidina Jabir bin Samurah dikatakan beliau sedang berjalan fi lailatul mukhmirah, di malam yang gelap, di malam bulan purnama gelap. Dahulu nggak ada LED, nggak ada lampu, nggak ada lampu jalan, gelap, yang ada cuma bulan purnama. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku dahulu pernah berjalan di malam bulan purnama bersama Rasulullah. Aku di samping beliau, kemudian aku melihat ke arah bulan, dan kemudian aku melihat ke arah wajah yang mulia Rasulullah. Kemudian aku melihat lagi bulan, aku melihat lagi wajah Rasulullah, aku lagi melihat bulan dan wajah Rasulullah. Demi Allah, falahu indi ahsan minal qamar. Demi Allah, wajah tersebut lebih baik, lebih indah daripada bulan purnama. Shallu ala Muhammad.
Shallu ala Muhammad. Banyak sahabat menceritakan bagaimana wajah yang mulia Rasulullah. Sahabat sering menceritakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa khuluqa. Wajahnya yang paling terbaik, alisnya itu yang terbaik Allah kasih, bulu mata yang terbaik, kelopak mata yang terbaik, bola mata yang terbaik, pipi yang terbaik. Shallu ala Muhammad. Seorang sahabiyah, ada sahabat yang perempuan, dikatakan dalam sirah namanya bintu Muawwidh. Sahabiyah bintu Muawwidh. Beliau ini sahabat perempuan, pernah ditanya di rumahnya sama anak-anaknya, cucu-cucunya, sifilana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bunda, tolong sifatkan kepada kami bagaimana Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah. Apa beliau mengatakan? Kana sallallahu ya bunayya, wahai anak-anakku, kana wajhu, adanya wajahnya dahulu, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, sungguh seperti matahari sedang berjalan di wajahnya beliau. Shallu ala Muhammad. Bersinar-sinar, berbinar-binar. Shallu ala Muhammad. Kita pengen tahu apa lagi buat Rasulullah? Kita memperingati ini pengen tahu bagaimana si Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama kita kenapa bikin peringatan maulid? Alhamdulillah peringatan maulid seperti ini adanya nih, yang marah kayak begini nih, yang rame kayak begini nih, yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan cuman ada di Bumi Pertiwi. Alhamdulillah. Sampai lewat Rabiul Awal tetap ada. Shallu ala Muhammad. Tangannya Rasulullah dikatakan oleh Sidina Anas bin Malik. Sidina Anas bin Malik mengatakan, ma masastu hariran wala dibajan, sungguh aku tidak pernah, aku udah menyentuh apapun yang namanya bahan dari sutra ataupun dibaj. Ma masastu hariran wala dibajan aliyan min yadi Rasulillah, lebih lembut dari tangannya Rasulullah SAW. Nggak ada, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku megang apapun bahan, apapun namanya kain yang paling lembut, entah itu harir sutra ataupun dibaj, yang ada yang bisa lebih lembut dari tangannya Rasulullah SAW. Shallu ala Muhammad. Peringatan seperti ini mengajak kita biar kenal kepada Rasulullah, biar tahu. Karena kita pengen apa? Kita pengen dunia harus melewati Nabi Muhammad. Kita pengen akhirat harus melewati Nabi Muhammad. Apapun yang kita pengen, apapun yang kita harapkan kepada Allah harus melewati Rasulullah SAW. Karena alhamdulillah peringatan seperti ini luar biasa. Itu baru anggota tubuhnya Rasulullah SAW. Bagaimana belum akhlaknya? Anggota tubuh baru 1-2. Betul? Baru 1-2. Pengen tahu apa lagi? Matanya Rasulullah. Matanya Rasulullah SAW. Para sahabat menceritakan bagaimana matanya Rasulullah. Dikatakan karena yarafin nahari kama yarafil laili kama yarafin nahar. Sungguh penglihatannya Rasulullah di malam hari seperti penglihatannya beliau di malam hari. Shallu ala Muhammad. Kana yarafil amam kana yarafil fil wara kama yarafil amam. Dahulu Rasulullah SAW penglihatan ke belakang sama persis seperti penglihatan ke depan. Shallu ala Muhammad. Kita kalau berdiri begini yang belakang tahu, kita tahu nggak di belakang? Nggak tahu. Nabi Muhammad jelas ngelihat ke belakang, jelas sama seperti melihat ke depan. Shallu ala Muhammad. Belum lagi akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Banyak
Kalau kita ngomong di sini sih akhirnya pada pulang bubar jalan kalau saking panjangnya. Kita ambil sekelumit sedikit. Kita ingin kasih pendidikan, pelajaran. Al-Fakir pengen ngasih tahu pelajaran, bukan ngadu domba, bukan bikin kontra. Betul, Nabi Muhammad seorang yang akhlaknya mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah berfirman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Betul. Tapi kita harus belajar. Kita harus tahu apa itu rahmat. Kita harus tahu rahmat itu apa. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Dan itu semua udah diajarin oleh Rasulullah. Udah dikasih tahu, diajarin oleh Rasulullah. Hari demi harinya Rasulullah. Medan dakwahnya Rasulullah. Rasulullah itu amat sangat cerdas. Rasulullah betul rahmatan lil alamin. Dan itu nggak boleh kita pungkiri. Nggak boleh. Rasulullah rahmatan lil alamin, oh enggak, harus wajib kita imani. Tapi kita harus tahu rahmat itu apa. Bahkan Rasulullah bersabda, ana rahmatul muhda, aku rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Maksudnya apa? Ujung pala sampai ujung kakinya Rasulullah, isinya Rasulullah itu isi rahmat. Rahmat itu apa? Rasulullah pun pernah bersabda, rahmatul ammah, rahmat yang menyeluruh. Enggak satu golongan, enggak satu komunitas. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Saya ingin kasih penjelasan karena kita banyaknya tahu nih Rasulullah rahmat diajarin sama guru-guru. Betul, Rasulullah rahmat. Tapi Rasulullah ada ketegasan. Rasulullah tegas. Rasulullah lugas. Rasulullah bukan lembek. Kalau lembek nggak ada masjid yang mutakin, betul. Kalau lembek kita nggak ada yang beriman. Rasulullah tegas. Terus tegasnya Rasulullah tuh zalim. Hasya wa kalla. Na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Kita harus tahu mensikapi baca sirah, mensikapi baca hadis, kita harus pakai pendidikan, harus pakai ilmu. Bukan baca sirah, baca hadis, Rasulullah dilempar, Rasulullah diam. Rasulullah dilempar pasir, Rasulullah diam. Oh, kalau saya dilempar berarti diam aja. Oh, kalau ada kiai dilempar biarin aja. Oh, kalau Islam dinistain biarin aja. Rasulullah diam. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini baru gigi satu nih. Ini baru gigi satu nih. Belum gigi 4. Ya, tenang aja ya. Terus. Di belakangan umat dibikin propaganda. Ada yang nistain agama, ada yang nistain Islam. Naik tampil Rasulullah akhlak, Rasulullah diam, Rasulullah nggak pernah ngebales. Ente ngapain jadi ngomong kayak begitu terus? Disalahin tuh yang bela Islam, disalahin tuh yang beda agama. Jawab jangan. Jawab jangan. Masih gigi satu. Betul, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Wajib kita imani. Wajib kita imani dan tidak boleh kita pungkiri. Harus kita imani. Tapi jangan lupakan lagi, Rasulullah itu nabi, rahmatul muhda. Rasulullah itu ada ketegasan. Rasulullah ada kelugasan. Betul, Rasulullah rahmat. Tapi lihat sepak terjangnya.
Bagaimana Rasulullah? Kapan saatnya Rasulullah diam? Kapan saatnya Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membalas? Shallu ala Muhammad. Kita harus tahu. Yang pertama, kita dengar kisah yang mungkin sudah populer banget. Rasulullah kisah di Taif berdua Rasulullah dengan sahabat datang ke negeri Taif 150 meter dari Makkatul Mukarramah, jalan kaki, jalan jauh, berdua hanya dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Berdua Rasulullah sampai kampung Taif, nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa. Rasulullah dilempar pasir, dilempar batu, dicaci maki. Rasulullah diam sehingga baju yang serba putihnya Rasulullah berlumuran darah yang mulianya Rasulullah sehingga menjadi merah. Kakinya Rasulullah sehingga menjadi merah, lumuran darah dari wajah yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah diam sehingga terusir dari kota Taif, terusir keluar dari kota Taif. Sampai keluar datang malaikat Jabalain, malaikat yang penjaga gunung satu timur tengah, seluruh dunia malaikatnya datang penjaga. Ya Rasulullah, perintahkan kami agar kami kembalikan ini dua gunung aja nih untuk Taif. Kembalikan nih, hancur mereka, mati mereka. Apa jawab Rasulullah? La, jangan wahai malaikatku. Bal arju minhum, akan tetapi aku minta, aku berharap dari Allah untuk mereka an yukhrija min aslabihim, agar Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka man yu'minu billah wal yawmil akhir. Mereka dari keturunan mereka aku minta kepada Allah, mereka lah orang-orang yang akan beriman kepada Allah dan hari akhir. Shallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah santun atau tidak? Akhlak atau tidak? Lembut atau tidak? Lihat dulu, kenapa Rasulullah kayak begitu? Lihat, Rasulullah nggak ngebales karena penduduk Taif ini korban fitnah. Penduduk Taif korban fitnah, korban media. Sebelum Rasulullah datang ke Taif, itu pembesar-pembesar Quraisy udah duluan ke Taif. Beberapa hari sebelum Rasulullah datang, itu pembesar Quraisy duluin Nabi Muhammad. Ngapain? Nyebarin fitnah ke Taif. Nanti beberapa hari lagi akan datang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Dia itu tukang bohong, dia itu penipu, dia itu tukang sihir, dia itu tukang ngancurin rumah tangga orang. Terus kampung Taif didoktrin oleh pembesar-pembesar Quraisy. Begitu datang Rasulullah, penduduk Taif nggak tahu ini orang jahat, dilemparin. Kalau kepada, inilah kecerdasan Rasulullah, menyikapi orang-orang korban fitnah itu jangan dipukul, melainkan dirangkul. Shallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Lembut atau tidak? Shallu ala Muhammad. Yang kedua dikatakan setiap hari perempuannya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab nih, katakan perempuannya Abu Lahab, setiap hari ngetok rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, bukan sesekali diketok tuh, perlu-perlunya tuh.
perlunya rumahnya Rasulullah diketok dulu. Habis diketok, Rasulullah keluar, dicaci maki Rasulullah SAW, dimaki, dihabisin, dicerca, dimaki. Rasulullah masih dalam periode di Mekah, dicaci maki oleh perempuan istri Abu Lahab. Rasulullah diam hari demi hari, sehingga para sahabat mengetahui, beberapa sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan kami untuk basmi ini perempuan. Apa jawab Rasulullah? Jangan, biarin aja. Sallu ala Muhammad. Rasulullah nggak mau balas, dan Rasulullah nggak perintahkan balas. Karena apa? Lihat dulu, di Mekah itu, periode Mekah, Muslim masih sedikit, Muslim masih minoritas. Kalau minoritas tahu diri, jangan bunuh diri. Ini perempuannya Abu Lahab. Abu Lahab ini petinggi di Mekah. Kita minoritas. Inilah pendidikan Rasulullah, cerdasnya Rasulullah. Jadi kita masih minoritas. Ini istrinya Abu Lahab. Abu Lahab petinggi di Mekah. Kalau kita sentuh istrinya, kita habis. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Santun atau tidak? Lembut atau tidak? Sallu ala Muhammad. Oh, itu kan di Mekah. Kita pindah ke Madinah. Berapa banyak kisah. Ada pengemis Yahudi, pengemis buta, udah ngemis buta, udah ngemis buta. Setiap hari di pasar di kota Madinah caci maki Rasulullah. Setiap hari didengar oleh sebagian sahabat, izin sebagian sahabat, kata Rasulullah, jangan kau bunuh itu orang, biarin aja. Kenapa? Kalau sampai dibunuh, nanti orang-orang ngomong, oh Muhammad bin Abdullah bunuh tukang ngemis, bunuh orang buta, bunuh orang yang lemah. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Santun atau tidak? Sallu ala Muhammad. Kita dengar lagi populer yang Rasulullah setiap hari dilempar kotoran, dilempar air oleh seorang Yahudi, sampai Rasulullah nggak pernah balas, sampai itu Yahudi sakit. Tapi pertama kali yang jenguk adalah Rasulullah. Lihat lagi kenapa itu Yahudi yang lempar. Dia korban fitnah. Itu tadi tukang kemis juga korban fitnah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi kalau gimana kalau Rasulullah yang kisah-kisahnya dalam Bukhari, Muslim, dan seluruh berbagai kitab sunan yang Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh orang-orang yang membuat fitnah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah panggil yang namanya Muhammad bin Maslamah. Dikatakan Muhammad bin Maslamah ini umurnya belum sampai 20 tahun, masih muda. Aina Muhammad bin Maslamah? Di mana Muhammad bin Maslamah? Aku ya Rasulullah. Bangun Muhammad bin Maslamah. Ada apa ya Rasulullah? Engkau kenal Abdul Uqair? Engkau kenal yang namanya Abdul Uqair? Tahu? Dia tokoh Yahudi ya Rasulullah. Tahu kau? Tahu. Dia selalu mencaci aku. Dia selalu mencaci Allah. Dia selalu menistakan Allah. Cari deh. Dicari sama Muhammad bin Maslamah. Gang demi gang di kota Madinah, jalan demi jalan di kota Madinah, sampai ketemu yang namanya Abdul Uqair, dipenggal. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tadi di gigi 4 turun lagi tuh. Sallu ala Muhammad. Siapa yang nyuruh? Saya mau nanya, tadi itu kisah siapa yang nyuruh? Ada di Bukhari.
ada di Muslim, kenapa nggak pernah dibawain? Yang dibawain cuma dilempar dia. Sallu ala Muhammad. Kenapa Abdul Ukair ini tokoh Yahudi? Dia basirnya, dia membuat fitnah, bukan korban fitnah. Kalau membuat fitnah, hantam, basmi. Sallu ala Muhammad. Banyak lagi, banyak. Rasulullah sedang lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menceritakan seorang namanya Abu Affar. Abu Affar. Rasulullah lagi ngomong, lagi cerita. Rasulullah dia cerita ada namanya Abu Affar, tokoh Yahudi. Dia selalu nistain Allah, dia ngerendahin Allah, dia ngerendahin aku. Terus diceritain sama Rasulullah. Kemudian Zubair bin Awam bangun, permisi ya Rasulullah, aku keluar. Silahkan kata Rasulullah. Keluar ini Abu Zubair bin Awam, sepupunya Rasulullah. Zubair bin Awam putranya Sayyidah Sofiyah, amehnya bibinya Rasulullah, sepupu Rasulullah. Zubair bin Awam bangun, permisi ya Rasulullah. Keluar Zubair bin Awam, terus dicari itu namanya Abu Affar. Gang demi gang, jalan demi jalan, dia dapatkan Abu Affar dipenggal. Sallu ala Muhammad. Kepalanya dibawa depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang namanya Abu Affar. Sallu ala Muhammad. Rasulullah puji ini Zubair bin Awam dan tidak dikisos oleh Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Lembut atau tidak? Santun atau tidak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Banyak lagi. Rasulullah sedang berduduk dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menceritakan sehingga Rasulullah mengatakan man yakfini amman yu'dini, man yakfini amman yu'dini. Siapa yang bisa menyelesaikan urusan saya dari orang yang selalu mencaci maki dan mengganggu saya? Bangun pemuda dari Ansor, bangun anak muda dari Ansor. Dia bangun, siapa dia Rasulullah? Dia itu tokoh Yahudi. Cari dia, dicari amanya anak muda, dicari jalan demi jalan di Madinah, gang demi gang, didapatkan itu orang, dibunuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah santun atau tidak? Lembut atau tidak? Cerdas atau tidak? Tegas atau tidak? Sallu ala Muhammad. Terus ada lagi sahabat di orang buta. Ini sahabat setiap hari sholat di Masjid Nabawinya Rasulullah, setiap hari makmuman sama Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah. Ini orang buta punya budak perempuan. Ini budak perempuan akhirnya dikawinin. Ini budak yang ngurus ini orang buta. Ini orang buta setiap hari sholat masjid, sholatnya di masjid makmumnya Rasulullah. Dikawinin ini budak, sampai punya anak. Tapi setiap malam kalau ini orang pulang dari sholat isya, ini budak istrinya yang tadi budaknya selalu memaki Rasulullah, dimaki Rasulullah, dicercak Rasulullah terus-terusan. Sampai terjadi di satu malam, ini orang yang buta pulang ke rumah, disiapkan makan. Begitu disiapkan makan, ini perempuan caci maki Nabi Muhammad. Muhammad begini, Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang bohong. Terus nggak kuat ini orang buta, dikatakan cukup wahai istriku, cukup. Dia terus caci maki Rasulullah, cukup. Dia nggak kuat, diambil belajinya dari perutnya, ditusuk sampai mati. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Geger kota Madinah, rame. Ada sahabatnya Rasulullah bunuh orang, bunuh istrinya, bininya dibunuh. Sampai subuh-subuh datang sahabat ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan yang buta,
yang jadi makmummu, iya, dia telah bunuh istrinya. Panggil Rasulullah. Begitu dipanggil, ditanya sama Rasulullah, ya fulan, apa kau bunuh istrimu? Iya ya Rasulullah. Kau tusuk dia? Iya Rasulullah. Sampai mati? Iya Rasulullah. Bukankah itu perempuanmu? Dia yang melayanimu, dia yang kasih kau makan, dia yang urus anak-anakmu. Betul ya Rasulullah. Namun kenapa engkau bunuh? Apa salahnya? Ini orang menjawab, ya Rasulullah, betul dia melayani saya, dia mengasihi anak kepada saya, dia mengurusin saya dan anak-anak saya. Betul ya Rasulullah, tapi sudah bertahun-tahun ya Rasulullah, di rumah saya perempuan tersebut selalu mencaci maki engkau ya Rasulullah. Dan malam itu aku sudah tidak kuat ya Rasulullah, aku tidak ingin lagi ada orang yang mencaci dirimu ya Rasulullah ada di rumahku, maka aku tusuk dia sampai mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Innaha muhdarud dam. Sungguh itu perempuan halal darahnya untuk dibunuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini orang buta nggak dikisos. Ini sahabat yang buta nggak dikisos, disuruh pulang. Rasulullah mengatakan innaha muhdarud dam. Itu perempuan halal nyawanya ditumbangkan. Sallu ala Muhammad. Saya mau nanya, Rasulullah cerdas atau tidak? Lembut atau tidak? Santun atau tidak? Tegas atau tidak? Sallu ala Muhammad. Itu kan di zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah apa lagi? Sayyidina Khalid ibnul Walid. Sayyidina Khalid ibnul Walid di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.